Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran pembacaan foto X-ray cervical. Video ini dibuat oleh Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan, Dr. Muda Giang Hanandita, dan Dr. Muda Putri Pramesti dari Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Sebelum memulai, perlu kita ketahui beberapa jenis posisi foto X-ray cervical, antara lain cervical upper view, cervical lateral view, cervical oblique view, dan juga cervical odontoid view dengan indikasi dan juga evaluasi sebagai berikut. Pertama-tama, perlu kita ketahui terkait anatomi cervical spine. Cervical spine terdiri atas 7 tulang, C1 hingga 7, di mana C1 disebut tulang atlas dan juga C2 disebut tulang aksis, serta C7 disebut vertebra prominens karena prosesus spinosusnya yang relatif lebih panjang. Satu tulang cervical spine dari posterior ke anterior terdiri atas prosesus spinosus, lamina, pedicle, dan korpus atau body yang memiliki ujung atas lancip atau disebut prosesus uncinnatus, yang mana keempat struktur ini membentuk foramen vertebralis. Selain itu, terdapat prosesus transversus yang memiliki 2 tubercle, yaitu anterior dan posterior tubercle, yang membentuk foramen transversum, serta prosesus articularis superior dan inferior yang dalam satu tulang terhubung oleh articular pillar yang memungkinkan spine untuk berartikulasi satu sama lain melalui facet joint. Di antara satu tulang spine dengan tulang lainnya, terdapat intervertebral disc yang terdiri atas annulus fibrosus dan juga nucleus pulposus. Spine juga dilapisi oleh beberapa ligamen seperti anterior-longitudinal ligamen di sisi anterior, serta nuchal ligamen dan supraspinosus ligamen di posterior. Berikut adalah anatomi cervical spine dalam bentuk X-ray. Agar tidak ada yang tertinggal, X-ray cervical dapat dibaca dengan urutan ABCS atau alignment, bone, celah sendi, dan juga soft tissue. Yang pertama adalah alignment. Pada alignment, kita perlu menilai posisi masing-masing tulang pada cervical. Normalnya, tulang berjalan sesuai garisnya yaitu vertebra anterior, posterior, spinolaminar, dan juga spinosus posterior. Garis-garis ini juga sesuai dengan posisi ligamen yang menyelubungi cervical. Seluruh garis harus terlihat tersambung, halus, dan juga kontinu. Bila terdapat garis vertebra yang tidak tersambung halus dan kontinu, kemungkinan terdapat pergeseran posisi vertebra terhadap vertebra lainnya atau spondylolistesis. Hal ini dapat terjadi ke arah anterior maupun posterior, dan dideskripsikan mengacu pada vertebra yang terdekat ke sumbu tubuh. Selanjutnya adalah bone. Terdapat beberapa komponen bone yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah trabekulasi tulang dan juga curve. Curve cervical normal adalah lordotik atau sedikit melengkung ke anterior. Trabekulasi tulang perlu diperhatikan apakah ada bagian yang menurun atau tidak. Pada beberapa pasien, dapat ditemukan spine cervicalis yang melurus atau disebut dengan straight cervicalis. Selanjutnya pada bone, perlu diperhatikan kondisi masing-masing tulang terutama pada korpus, pedicle, serta prosesus spinosus dan juga transversus apakah ada lesi osteolitik, blastik, garis fraktur, serta osteofit. Yang ketiga adalah celah sendi, di mana kita menilai kondisi diskus intervertebralis apakah ada penyempitan ataupun bulging. Bila dicurigai ada HNP ataupun kanal stenosis, maka pasien perlu diperiksakan MRI untuk dievaluasi diskusnya. Pada kondisi degeneratif tulang belakang, dapat ditemukan spondylosis yang disertai gambaran osteofit serta penyempitan celah sendi. Yang terakhir adalah soft tissue, di mana kita menilai kondisi jaringan para vertebrae. Pada soft tissue yang dinilai antara lain soft tissue swelling, massa, kalsifikasi ligamentum nuchae, serta penebalan prevertebral space di mana normalnya adalah kurang dari 7 mm pada C2 serta kurang dari 22 mm pada C7. Kemudian apakah ada obstruksi jalan nafas yang dapat kita evaluasi dengan mengukur lumen tersempit serta dideskripsikan juga alat-alat yang terpasang. Berikut adalah contoh abnormalitas pada soft tissue. Pada gambar ini didapatkan opasitas setinggi C4-C6 pada proyeksi laring yang menyempitkan airway dengan lumen tersempit 3 mm. Demikianlah cara membaca foto X-ray cervical. Terima kasih dan semoga bermanfaat.